saya selalu mengibaratkan gini, nek nyari duit itu kayak kita mompa air. Nek Anda mompa pakai timba manual, hari ini langsung dapat. Gitu. Nek jenengan tuh membuat sistem seperti sistem pompa air, bener, setahun ngeriset investasi, salah, soro lah. Tapi begitu itu pompanya lah, liane menggah-menggah, gue turu hasilnya harus menggah-menggah. Betul. Semangat pagi sobat. Hari ini sedikit berbeda konsepnya. Saya lagi di Rejo Farm bareng Om Dimas. Om Dimas ini, nek teman-teman sempat lihat beberapa waktu yang lalu, ada yang viral dan sempat diulas sama channelnya lah mahlali aku. Korigor. Korigor. Ketika manusia menggunakan seluruh IQ-nya, jangan pilih saya tidak nyaman. Pilih produk kami, pupuk organik cair apa anjir. IQ-nya emang out of the box nih, gue suka nih yang kayak gini-gini nih, membantu inspirasi terbaru gitu. Itu ada sebuah iklan, bukan brosur, banner yang nyeleneh waktu pilihan lurah. Nah, kita mulai dari sana, Om. Kok dapat ide itu? Nanti tak tunjukin gambarnya seperti apa. Kok dapat ide, Om? Teman-teman di sini. Bisa dikatakan kalau dari sisi idenya sendiri sebenarnya cukup disengaja. Tapi kalau jadinya kok seperti itu sebenarnya enggak begitu sengaja, karena waktu itu kita malam-malam jadi ngobrol santai seperti kita saat ini, Mas. Jadi kita ngopi, ya biasa kumpul. Kita gimana sih supaya kita dikenal orang, isunya seperti itu, isu obrolan pada malam hari itu seperti itu. Nah, akhirnya kita bikin sesuatu yang berbeda. Kita coba dulu, percobaan pertama kita buat satu video dan ternyata cukup viral, tapi hanya di komunitas. Akhirnya pada waktu itu kebetulan pilihan lurah, ada salah satu calon yang datang ke kita. Nah, dari situlah sebenarnya inspirasinya itu muncul. Oke, karena kita memutuskan bahwa kita tidak terlibat pada pihak manapun ya politik praktis, karena biasanya itu kan ya itu tadi. Nanti kalau teman-teman satu saat punya satu usaha bersama-sama gitu, hal-hal seperti itu memang coba kita hindari gitu, karena biasanya istilahnya wis duitnya ora sepiro, tapi bisa menyebabkan kesalahpahaman antara. Akhirnya kita berpikir untuk kita bikin calon sendiri, tapi dalam rangka untuk promosi gitu. Jadi waktu itu ada banner lurah-lurah, kita ikut nyalon gitu, tapi kita tulis bahwa itu kita tidak nyalon gitu, bahwa kita jualan pupuk, dan ternyata ya cukup good lah sambutan. Yes, viral di mana-mana itu. Yeah. Begitu, dan saya pun kaget ketika lihat Rejo Farm, Rejo Farm itu kok kayaknya gede Mas Adri itu yang ke sini. Tapi itu bukan calon lah, bukan calon definitif. Enggak, bukan sama sekali. Itu kawan aja yang waktu itu aja kita mungkin bisa dibilang 30 menit jadi, dari mulai ide sampai ke bikin poster ya, begitu punya ide langsung dituangkan gitu aja. Waktu itu ada kawan yang baru pulang dari, kita kan ada pertanian cabai juga, baru pulang dari nanam cabai, udah sini aja langsung pakai batik, kita foto, waktu itu kita edit sedemikian rupa, pokoknya jadi langsung kita kirim ke percetakan. Dan itu langsung jadi publikasi yang luar biasa efeknya. Dan dari sanalah Rejo Farm ini terkenal kemana-mana hari ini. Alhamdulillah. Rejo Farm ini apa sih Om jam-jamnya, Om? Mungkin kita merasa bahwa yang pas untuk mendefinisikan Rejo Farm itu adalah integrity farm. Kenapa integrity farm? Karena kita benar-benar mengintegritas apa-apa yang ada di sini. Contoh sederhana misalnya begini, kita punya peternakan lele, jadi kita ada pembibitan,
sampai ke pembesaran. Lele di sini ada. Problemnya adalah ini limbah lele itu kalau kita jadikan di tempat-tempat lain kan dijadikan cacing sutra. Nah di sini nggak memungkinkan karena cacing sutra di sini agak sulit karena banyak itu keong kecil-kecil itu loh, sompil kalau orang sini itu. Jadi agak sulitnya karena kendala kita di situ. Akhirnya apa yang mungkin? Oh, kutu air. Begitu kita punya kutu air melimpah, kita berpikir untuk apa sih produksi yang bisa kita lakukan dengan sumber daya kutu air yang cukup besar ini. Akhirnya ketemulah ini. Ya kalau kita lihat kolam-kolam ini kan ada gupi, ada pelati, macam-macam lah ikan-ikan ini. Itu asal muasalnya dari sana. Jadi mengintegriti antara produk satu dengan yang lainnya. Karena disitulah kita merasa bahwa efektivitas operasional itu kita dapat. Jadi konsep sederhananya sebenarnya begitu, integrated farming-nya. Yang kedua ada juga integrated farming, contohnya kita ada satu pengolahan limbah tidak berbahaya. Itu bahannya cukup sederhana sebenarnya, hanya dari limbah-limbah. Contoh ada buah busuk, ada urin kelinci yang tentunya ini kita campur dengan berbagai bahan sehingga itu menjadi pupuk organik cair. Tapi kita tidak hanya menjual pupuk organik cairnya, tapi kita juga mengintegriti itu menjadi produk-produk yang kedepannya kita akan mencoba untuk mencari pasar yang besar gitu, dan itu direct gitu ke user langsung. Contoh misalnya POC kita jadikan menjadi jahe, terus jahe akan kita coba untuk kirim langsung ke pabrik gitu. Jadi sebenarnya idenya nggak ada yang istimewa, semuanya sederhana, tapi terintegrasi. Ya, terintegrasi. Ini nggak ada bahan sisa lah istilahnya di sini. Iya, karena justru bahan sisa itu adalah bahan utama kita. Termasuk juga kolam-kolam di sini, kalau sobat lihat di sekeliling ini, ini ada banyak kolam-kolam atas tanah yang model terpal. Itu isinya banyak ikan hias ini. Ya, ikan hias. Jadi kolamnya dari bahan bekas, pakannya dari limbah juga. Tapi mungkin Jelan bisa lihat di sini cukup, ya menurut saya sih cukup good lah gitu hasilnya. Bahkan kita dari ekspektasi awal kita ini sudah bisa kita sampaikan di atas ekspektasi, dan tidak ada yang istimewa gitu bahannya atau ataupun produkan kita itu sebenarnya tidak ada istimewa, tapi dibutuhkan gitu. Prinsipnya itu. Jadi katakanlah untuk satu kolam ini produktivitasnya kita bisa 50.000, ya kita simpel aja. Kalau kita mau punya pendapatan sehari katakanlah 1 juta, ya kita harus bikin kolam 20 kan. 20. Gitu. Sesimpel itu mikirnya gitu. Karena kita yakini bahwa kalau kesempatan yang bagus itu enggak selalu ribet gitu mas, maksudnya bisa dari bahan-bahan yang ya ada di sekitar kita saja, bahannya dari sekitar kita, orang-orangnya juga di sini juga teman-teman kan orang sini semua gitu. Di sini kita ada 18 orang yang aktif dalam proses produksi ini, dan itu semua kawan juga gitu, kawan juga. Dan ya alhamdulillah bisa cukup signifikan ya, walaupun tentu saja dalam kondisi sekarang hampir di semua usaha kita mengalami kesulitan ya, baik dari sisi penjualan, tapi ya daripada kita istilahnya buruh di tempat lain dengan hasil yang hanya kurang lebih, paling tidak dengan seperti ini kita kawan-kawan semua tuh punya kans untuk sometime gitu, kita pasti lebih berkembang. Ya, akan lebih berkembang, dan secara otomatis itu akan berpengaruh kepada income kita juga.
Nah itu aku lihat yang model-model seperti itu nggak banyak. Ya ada di Jogja di beberapa tempat mulai anak-anak muda mulai ini ya, mulai dia ini mulai ekspos, mulai ngembangin potensinya. Tapi di beberapa wilayah DIY sendiri gitu ya, Jogja gitu, lebih banyak nih teman-teman mendingan kerja Om. Mendingan kerja, terus nyari UMR, terus kelihatan keluar dari rumah lah. Dilihat orang itu bekerja. Padahal sebetulnya kalau kita mau ekspos di daerah kita sendiri ada banyak potensi yang bisa digarap. Iya, iya. Sebenarnya, ayo Mas, kopinya diunjuk dulu. Dan tidak terlalu serius kita. Buat pemirsa jangan lupa selalu ngopi ya. Ini wajib kalau ini. Ya lanjut Mas, tadi terkait dengan banyak teman-teman ya. Menurut saya begini, sebenarnya sederhana saja kalau kita bicara soal bagaimana sih kita mau berkembang. Sebenarnya kan dalam setiap kita mengambil keputusan itu kita belajar soal satu Mas, kesempatannya itu seperti apa. Maksud saya kesempatan itu, apakah jika kita masuk ke dalam satu pekerjaan, entah itu ikut orang atau entah kita buat sendiri, itu kan kita harus menimbang dulu nih 6 bulan ke depan seperti apa, 1 tahun ke depan seperti apa, 2 tahun ke depan. Kalau sepertinya itu kok tidak akan ada perubahan yang signifikan, ya saya rasa Anda berada di tempat yang salah gitu. Itu saja sebenarnya. Yang kedua, yang sedang viral, ada kata-kata dari Sultan Syahid itu yang sedang viral itu, hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak pernah dimenangkan gitu. Yes. Sekarang gini, sebenarnya mau ikut orang, mau kerja sendiri itu boleh ya, itu dan haknya masing-masing. Haknya masing-masing, tapi momennya kan sama Mas. Ya, tanggung jawabnya sama. Tepat sekali. Sama sebenarnya. Berat ringan itu kan relatif. Yeah. Maksudnya berat untuk Mas itu mungkin ringan untuk saya atau juga sebaliknya. Nah, yang penting menurut saya tujuan dari semuanya itu adalah mencari kemampuan terbaik kita itu di apa sih gitu. Saya adalah orang yang tidak meyakini bahwa ada kemampuan terbaik manusia kok buruh gitu, masih ikut orang itu. Kayak kurang make sense saja. Pasti kita semua tuh punya satu kelebihan. Nah, bagaimana mengembangkan kelebihan itu tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal juga gitu. Termasuk tanggung jawab kita ya. Gitu. Mungkin teman-teman kan sudah ada tanggung jawab di rumah. Tapi permasalahannya adalah pernah tidak kita membuat strategi untuk merubah hidup kita gitu. Benar-benar dibuat strateginya itu. Oke, saya masih punya tanggung jawab ini, saya punya tanggungan ini. Tapi kan selalu ada waktu yang tersisa untuk membuat rencana, menyusun strategi, mempertimbangkan segala kemungkinan kan begitu. Saya pikir di zaman sekarang itu wajib dilakukan oleh setiap anak muda ya. Karena ya gimana, kalau enggak ya selamanya kan begitu-begitu saja. Dan itulah yang membuat saya juga dulu kerja di Pemda DIY ya. Dan merasa waktunya habis, sama-sama habisnya. Terus yang kedua, sumber income-nya orang kerja itu kan nggak bisa di polke Om. Ya. Bagaimanapun kalau bekerja itu kan standarnya sudah kelihatan. Ya. Kalau bekerja, juk sugih itu sebenarnya dipertanyakan, kecuali di rumah punya sampingan yang lain ya. Tapi kalau dia hanya bekerja dan kuaya itu kan pasti ada pertanyaan. Makanya saya mikir sama-sama ngetoke waktu, sama-sama ngeluarin pikiran dan bahkan lembur-lembur. Ya aku pikir kenapa nggak aku pakai untuk mikiri punya sendiri. Ya. Meskipun di awal-awal juga ya, kalau dari sisi income itu di awal-awal tidak seekspektasi gede enggak, tetapi saya di sini punya kans untuk lebih berkembang lagi. Makanya mau nggak mau ya harus mutusin resign sebetulnya. Walaupun sebetulnya di sana juga ya kerja di tempat pemerintah itu kurang nyaman apa sih? Iya. Itu. Iya, balik lagi
karena kita punya keyakinan ya. Ya, pasti. Gitu. Kan sebenarnya kalau secara bisnis itu kan bicara soal ketersediaan ketersediaan kesempatan untuk kemudahan dalam mencari duit lah asalan. Nah, saya selalu mengibaratkan gini, nek nyari duit itu kayak kita mompa air. Nek Anda mompa pakai timba manual, hari ini langsung dapat. Gitu. Nek jenengan tuh membuat sistem seperti sistem pompa air, bener, setahun ngeriset investasi, salah, soro lah. Tapi begitu itu pompanya lah, liane menggah-menggah, gue turu hasilnya harus menggah-menggah. Betul. Ora ono bedane golek duit karo golek banyu. Betul. Cuman bedanya adalah alat konversinya itu kan apa, nek banyu, pompa banyu, anak duit apa? Macem-macem alatnya. Nah, sing paling sesuai dengan kita kan gini, perpaduan antara kemampuan terbaik kita di bidang apa dan itu opsional. Kemampuan terbaik kita itu ada satu, di ini kita bisa, di ini kita bisa, di ini kita bisa. Nah, itu sifatnya kalau kemampuan itu kan opsional. Tapi opportunity kan kita tidak tahu mana kesempatan yang akan datang. Apakah di kemampuan kita yang ini. Tapi menurut saya ketiga-tiganya perlu diasah. Gitu. Kalau kita punya 3 kemampuan. Gitu. Nah, kalau aku sih yakinnya cuma itu, apa yang sudah kita istilahnya kita mimpikan, kita yakini dan kita mau menjalani prosesnya, masa ya ratakan sampai tujuan sih. Iya. Ya paling ora lah. Kan kita itu takdir itu berdiri di atas 2 hal ya. Misalnya yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah nasib. Kalau nasib itu kenapa? Karena itu yang menentukan sing kuasa, makanya kita dianjurkan berdoa segala macam. Tapi nek usaha itu jika salah satu persyaratan gitu. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin prosentasenya sangat sedikit sing ora ngobo-ngobo uripe penak gitu. Tapi ya mungkin hanya di hal uang gitu dia enak, tapi di hal yang lain belum tentu. Makanya relatif. Menurut saya kebahagiaan itu milik orang yang benar-benar berusaha gitu. Nah, yang menarik adalah teman-teman di Rejo Farm ini aku pengen tanya sih sebetulnya. Kok iso punya ide ngembangke ini? Kok iso geret anak-anak muda mau bergabung, mau berkecimpung di sektor ini, Om? Mungkin saya harus sedikit cerita dulu ya. Boleh. Jadi dulu itu sebenarnya kita itu ada pekerjaan di survei topografi namanya. Bareng teman-teman kita, bahkan kita pada waktu itu sudah pada level subkontraktor gitu. Oke, untuk saat ini mungkin itu sangat cukup ya untuk memenuhi kehidupan kita gitu. Pada waktu itu sih, itu mungkin cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kita lihat kan gitu, kemampuan kita mendatangkan uang atau kemampuan kita mencari uang dengan kebutuhan kita itu tidak balance begitu. Awalnya itu menjadi isu di antara kita gitu. Anaknya tambah kan begitu, udah masuk sekolah, sedangkan kebutuhannya segitu saja. Belum lagi nanti kita harus ada beberapa tanggungan seperti ya, misalnya rumah perlu renovasi dan segala macam. Lama-lama kok dipikir wah ini kita harus melakukan sesuatu. Nah, tapi bagaimana? Karena idenya ini dari awal ya, kita itu diskusi bareng-bareng. Jadi kita budayakan bahwa musyawarah untuk mencari mufakat apa yang kita mau lakukan gitu. Kita ada beberapa hal, salah satunya adalah permasalahan kita adalah di keterbatasan modal. Kedua adalah kita tidak tahu nih apa yang harus kita lakukan. Yang kedua itu akhirnya kita memutuskan untuk
gimana kalau kita membuat segala sesuatu tuh made by riset. Jadi kita melakukan riset dulu deh kecil-kecilan gitu. Di lele kita riset, kita beli beberapa induk, kita kawinkan, hasilnya berapa. Bahwa nanti kita akan bikin yang sebesar apa, tidak masalah. Tapi hitungannya itu harus berdasarkan riset dulu. Karena kalau riset kan bisa disambi gitu. Bukan sesuatu yang harus langsung jadi seperti ini, enggak. Gitu. Kita tadinya juga cuma punya 4 kolam, 3 kolam, mau terus. Karena kita hitung itu worth it, bukan berdasarkan asumsi ya Om ya. Membuat bisnis itu menurut saya enggak boleh berdasarkan asumsi. Kita hitung dulu semuanya, oh worth it nih gitu. Dari 1 kolam per bulan saya dapat untung kira-kira 200.000. Jadi dari 4 kolam kira-kira 800.000. Kecil, iya kecil karena cuma 4 gitu. Saat ini kita sudah punya sekitar 74 kolam. Ya, di sini ada kita kira 30 kolam. 30 kolam di sini. Di selatan ada 44 kolam. Dan ini kita masih kembangkan terus gitu. Sebenarnya modal itu permasalahannya juga karena mungkin bisnis kita kurang jelas ya. Contoh begini, misalnya kita produksi lele, secara produksi kita sudah oke nih gitu. Terus nanti pasca produksinya, artinya orang yang beli juga sudah jelas kan begitu. Karena apa? Itu kita riset gitu. Jadi kita membuatnya seperti itu, supaya nanti ketika ini kita integritikan dengan yang lain atau kita mau perbesar, itu datanya kita sudah punya gitu. Bakul lele gini ngendi. Ini bukan riset yang dalam arti yang membutuhkan sesuatu yang canggih, enggak, gitu ya. enggak. Maksudnya riset yang sebatas yang kita butuhkan saja. Misalnya, saya mau produksi lele 1 ton. Itu sebenarnya kira-kira ada yang beli enggak sih? Gitu. Nah itu kan kita harus bertanya kepada bakul lele, Pak, nek saya produksi segini, kira-kira mau ngambil enggak? Kalau mau ngambil harganya berapa? Kan gitu. Itu yang kita sebut sebagai riset pasar lah gitu, istilah sederhana. Mungkin kebiasaan kita dari awal dulu berdiskusi, melakukan hal-hal seperti itu yang membuat kita tumbuh. Karena bisnis itu soal mindset saja menurut saya. Nggak ada orang yang istilah bakat bisnis itu menurut saya kok nggak ada. Kalau memang harus membutuhkan bakat lah, kenapa orang harus repot-repot nyari konsultan bisnis? Kalau penentunya bakat gitu, berarti penentunya adalah kemauan dia untuk berkembang gitu Mas. Nah kemauan berkembang inilah yang kebetulan teman-teman di sini itu apa ya, punya gitu, dan satu mindset kita gitu. Jadi kalau nongkrong itu kita kebanyakan anak muda kalau nongkrong kan ngomong wah kayak cewek ya ayu, wah motornya dimodif seperti itu. Kita kebetulan enggak, kita bukan tipikal anak muda yang begitu kebetulan. Kita ngomongnya soal sesuk awak dhewe piye, apa yang harus kita lakukan gitu. Dan itu kita kemas menjadi diskusi tongkrongan Mas, jadi gitu. Walaupun nanti ending-endingnya ya gojek ora ya biasa gojek gajah muda. Tapi paling enggak ada waktu lah setengah jam 1 jam untuk ngobrolkan masa depan gitu. Sesuatu obrolan yang berpihak pada masa depan kita gitu lah. Nah itu kebetulan kita sepakati. Jadi dari mana mulainya? Menurut saya kalau anak muda mau mulai dari situ, rubah obrolan Anda di tongkrongan dulu gitu. Karena itu nanti yang akan jadi inspirasi, jadi semangat kebersamaan gitu. Jadi rencana, jadi strategi itu dari situ Mas gitu. Dan jangan dipikir harus wah kita semua barang bekas gitu. Dan nanti karena ini tidak bisa saya sebutkan ya, mungkin nanti jenengan bisa melihat seperti apa sih alur keuangan kita, pasti wah juga gitu. Saya sendiri juga makanya saya sebut ini di atas ekspektasi kita, ternyata luar biasa gitu. Dari pertanyaannya terus dari mana sih modalnya, dari mana bikin sistemnya, dapat data ini, bisa berani mencetak seperti ini, ya dari situ semua, dari obrolan itu nanti Anda akan berkembang gitu. Karena setiap kita kan punya kemampuan sendiri-sendiri. Mungkin saya pinter di bidang A sama B gitu. Jenengan mungkin pinter di bidang C
C sama D kan begitu. Nanti yang lain pinter di E dan F. Itu jadi jangan membuat apa ya, jangan membuat perbedaan itu menjadi sesuatu masalah. Justru perbedaan kemampuan itulah yang apa ya, kita mixing, kita buat sebuah kesepakatan untuk gimana kita bisa menjadi tim yang solid. Menarik sekali. Dan iki ngembangke kolam segitu banyak, dan nggak hanya kolam sebetulnya, nanti si Om bisa cerita gitu. Yang saya tanya, basic modal semuanya mandiri, nggak ada bantuan dan sebagainya? Tidak, semuanya 100% mandiri. Modal pertama yang kita dapat itu berhasil kita kumpulkan itu sekitar 5 jutaan lah, 5.500.000 pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu kita memutuskan untuk apa ya, membuat satu riset kecil-kecilan dulu lah gitu. Ya tapi saya enggak tahu ya ini sesuatu yang bisa dicontoh atau enggak. Setelah konsepnya jadi, dari hulu dan hilir itu bisa jadi. Jadi kita langsung ngajukan KUR kan. Sekarang kan KUR dikasih kemudahan UMKM dan segala macam dengan ya menurut kita sesuatu yang meringankan, membantu kita membantu lah usaha. Kita, ya. Dan cara-caranya teman-teman saya pikir kalau mau bertanya ke mantri-mantri bank, ke siapa ya pasti tahu lah. Menurut saya bukan sesuatu yang sulit gitu. Sulit itu karena mungkin karena kitanya sendiri yang belum apa ya, belum jelas gitu. Kamu tuh mau usaha apa, anunya apa, praproduksinya seperti apa, produksinya seperti apa, pasca produksinya seperti apa. Kalau di lele ya kamu sudah bisa belum produksinya, jualnya ada enggak. Sebenarnya kalau kita punya kemampuan menjelaskan itu saja, saya pikir modal bukan sesuatu isu yang apa ya, yang pusing ya, membuat pusing. Bisa diselesaikan. Nah, teman-teman, kalau aku dengar nih dari Mas Andri itu, Mas Andri ini timnya beliau, kebetulan teman saya waktu itu kita aktif di komunitas donor darah. Yang saya tangkap sih sebenarnya keberanian teman-teman di sini hampir mostly modal yang diputar sekarang itu kebanyakan dari KUR ya. Ya. Kebanyakan dari KUR, dan teman-teman ini minjem atas nama si A, si B, si C, dikumpulin jadi satu terus dibuat ngembangin ini. Dan aku pikir tuh nggak banyak anak muda yang berani untuk ke sana. Padahal sebetulnya KUR ini bagi saya sendiri sangat membantu kita ketika kita pengen mengembangkan sesuatu. Ya, setuju. Terus Om Dimas, sekarang Rejo Farm ini punya ngembangin apa wae sih sebetulnya? Selain kalau kita lihat kan di sekeliling ini ada kolam ikan nih. Kalau yang di sini kan ikan hias dengan berbagai macam jenisnya. Nah, selain ikan hias, Rejo Farm ini punya produk apa aja sekarang? Jadi secara basic Rejo Farm itu dibagi 4 ya. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua pupuk, yang ketiganya adalah ikan hias, yang keempatnya adalah ikan konsumsi. Untuk ikan konsumsi sendiri sekarang kita lele. Jadi lele itu kita dari mulai penetasan sampai konsumsi itu kita garap semua pasarnya. Walaupun secara kuantiti kita masih kecil ya. Sebenarnya pasarnya sangat besar. Kenapa? Karena ya apa ya, mungkin perlu waktu lah untuk sampai ke level yang top levelnya lah begitu. Karena kita tidak hanya butuh butuh modal, tapi juga butuh SDM gitu. Yang keduanya ada ikan pati sama gupi. Kebetulan kita ada semacam kontrak eksklusif dengan salah satu broker eksportir begitu, dan kuantitinya cukup lumayan besar begitu. Begitu kontrak itu dapat juga kita langsung gawe kolam karena semuanya dari bahan bekas, jadi relatif tidak membutuhkan modal yang besar gitu. Yang ketiganya ada pupuk. Pupuk ada 2 mas, pupuk organik cair. Itu basic pembuatannya kita dari agen hayati ya, dari bakteri, dari jamur ya, hal-hal seperti itu yang kita combine
Ya istilahnya menggunakan teknik mikrobiologi yang sederhana saja. Itu teman-teman bisa belajar baik dari literasi yang tersedia, dari apa ya, mungkin dari hasil-hasil riset di apa universitas, atau bisa juga bertanya langsung ke penyuluh-penyuluh pertanian. Biasanya teman-teman akan dapat informasi dari situ. Nah, nanti kalau benar-benar pengen profesional ya silahkan bekerja sama dengan universitas, dilabkan dan segala macam, itu bisa. Itu untuk pupuk cairnya. Untuk pupuk padatnya kita sebenarnya lebih sederhana karena mesinnya kan cacing. Jadi limbah itu kita taruh, kita kasih makan cacing, nah nanti tai cacingnya itu yang kita buat jadi pupuk. Dan berdasarkan riset itu masih menduduki pupuk terbaik ya, pupuk terbaik di dunia karena tidak ada overdosis di tanaman. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah, banyaklah kelebihannya. Yang ketiga, pertanian. Karena kita bikin integrative farming, jadi mau nggak mau pupuk ini kita konversi menjadi produk pertanian. Ada jahe, ada nilam, ada cabai, gitu. Yang nanti kedepannya akan kita di top levelnya kembali lagi, karena ini kita masih istilahnya walaupun sudah lumayan, tapi kita merasa bahwa kita masih ada di level yang belum besar gitu. Itu pengen direct langsung ke perusahaan. Jadi dari limbah yang tadinya tidak begitu berharga ini, kita bisa bikin produk yang bisa kita setor langsung ke perusahaan gitu. Sebenarnya kenapa kita yakin begitu? Karena ya pasti kita dapat harga yang bagus, perusahaan dapat harga yang rendah, karena kita kan direct langsung kontrak antara petani dan perusahaan. Ya. Nah, ini slotnya menurut saya besar sekali Mas di sini. Siapapun bisa melakukan gitu. Cuman memang butuh effort dulu ya gitu. Tapi idenya sesimpel itu. Nah, prosesnya yang kita butuh ya sama juga seperti nasihat-nasihat orang tua dari dulu, tak pikir saya ya harus telaten, harus kerja keras. Kalau sekarang ditambah kerja cerdas kan gitu. Yes. Ya. Tapi yang paling penting yang menentukan adalah kita harus punya tim yang solid gitu. Meskipun sederhana, meskipun kecil, kalau tim kita solid, saya pikir ya sukses hanya menunggu waktu gitu saja. Amin. Pasti. Ya. Saya pikir pasti ketika kita ketika kita memang sudah ngumpulin energi untuk sesuatu yang kita yakini, insya Allah sukses itu tinggal nunggu waktunya sebetulnya. Asal mau telaten jalani prosesnya itu tadi. Sama satu lagi Mas. Apa Wiyong? Sekarang kan banyak orang yang indah pada waktunya gitu. Paling tidak kita merasa kita salah satu orang yang berani ngomong begitu. Karena kita nggak turun miring kan di rumah. Ada prosesnya. Betul. Nah, itu menurut saya anak-anak muda memang harus begitu. Paling tidak ada sesuatu harapan di masa depan gitu. Dari semua potensi yang ada di desa gitu, Rejo Farm ini kan ada di desa Rejondani itu. Pertanyaanku, kok milih yang namanya pertanian? Padahal kan ada nih potensi yang lain. Ngopo kok gelem ning ngene? Ya karena mungkin itu kita lihat sebagai sebuah opportunity yang besar ya untuk saat ini. Makanya kita lihat juga pemerintah kan sekarang baru gencar tuh petani milenial. Cuman bagaimana kita melihat pertanian itu sebenarnya lebih ke situ. Seperti yang tadi saya bicarakan di depan tadi kan, kita bicara soal bagaimana nih kita menciptakan sebuah produk yang bisa direct langsung ke perusahaan. Contoh misalnya kita bicara cabai kan gitu. Oh, jadi bon cabai, bahan dasar bon cabai. Kita melihatnya begitu. Jahe adalah bahan dasar pembuatan jamu, pembuatan permen, nilam, pembuatan parfum gitu. Jadi kita tidak berhenti pada melihat dari jahe per kilo 15.000 sudah, tidak. Kita mengejar dua, kuantiti dan juga kepastian pasca produksi yang bagus gitu. Jadi pembelinya jelas, harganya juga jelas, stabilitas harganya juga jelas, kuantitinya juga jelas. Itu yang kita harapkan. Makanya kita sangat berharap nih nanti kalau ada bapak-bapak misalnya entah dari
perusahaan apa yang membutuhkan nih produk pertanian, bahkan kita siap membuat konsep made by order, jadi begitu. Dan ini sangat mungkin dilakukan oleh banyak teman-teman ya. Karena kalau kita sendiri dari sekian kebutuhan pertanian itu kita tuh mampu berapa sih? Wong faktanya kita juga masih ngimpor kan gitu. Rejo Farm ke depan apa sih planningnya? Planning Rejo Farm ke depan yang pasti ya, secara umum kita jelas ingin berkembang lebih besar lagi. Mungkin strateginya lebih ke yaitu tadi, menjadi masih dengan strategi yang sama. Mungkin kita akan sedikit lebih agresif ya di tahun-tahun ini, tahun-tahun ke depan, karena kita melihat perekonomian sudah mulai bagus ya. Agresif dalam artian kita mencari rekannya untuk bagaimana sih kita bisa direct langsung ke perusahaan-perusahaan atau meningkatkan skala produksi kita tanpa mengurangi kualitas yang sekarang sudah kita kita standarkan. Jadi kita punya SNR ya, apa itu? Standarnya Rejo Farm. Standarnya Rejo Farm Ya, jadi kita punya standar sendiri. Itu sudah kita tuangkan dalam SOP, bahkan ada beberapa yang sudah kita laboratorium kan gitu. Oh Ya, jadi itu pengen kita keep, tinggal supaya kita secara quality sudah good dulu nih, tinggal masalah quantity sama kepastian di penjualan atau di market kita. Cuma dua itu, kalau dua itu kepegang, saya yakin sih kita ke depan sudah menjadi perusahaan yang cukup ya, harapannya makmur sejahtera lah. amin. Kalau untuk teman-teman nih, misalnya yang di daerah pengen juga ngembangin pertanian, sebenarnya opportunity apa yang ditawarkan Rejo Farm sama teman-teman? Ada nggak sih? Misalnya teman-teman pengen belajar atau pengen pupuknya dan sebagainya, memungkinkan nggak itu? Jadi gini, kita menganggap tempat ini adalah tempat belajar bareng, Mas. Gitu. Kenapa tempat belajar bareng? Jadi kalau ada teman-teman misalnya nih baru benar-benar mulai atau sudah mulai pengen sharing sama kita, bebas. Kita selalu punya prinsip gitu. Bener, untuk saat ini kita pertama yang mulai, tapi belum tentu kita yang terbaik. Bisa jadi nanti teman-teman yang kesini belajar sama kita, pada akhirnya jadi lebih hebat, jadi lebih pintar, dan akhirnya kita juga akan belajar ke sana. Jadi kita lebih ke ayo belajar bareng di sini gitu. Ayo kita bertukar informasi di sini. Jadi lebih ke situ. Kalau kita diminta training, diminta kok enggak ya? Enggak konsepnya lebih enggak ke sana memang. Ya, kita konsepnya lebih ke belajar bareng gitu. Tetapi membuka diri untuk teman-teman mau bisa belajar ke sini. 24 jam kita non-stop 24 jam, karena ya kita selalu punya selalu punya kegiatan dari pagi sampai ke pagi. Dan isinya semuanya anak muda semua di sini. Rata-rata umur kalau range-nya dari 19 sampai 37 tahun. Tapi kalau ambil rata-rata 25 tahun lah, mayoriti ya anak-anak di sini. 25 tahun ke bawah lah mayoritasnya. Jadi nek ngobrol karo podo-podo cah nom isih masuk ya. Ya. Tur ora sepaneng, Mas. Tur ora sepaneng. Ya, itu yang paling ini. Kadang-kadang kan gini. Kalau anak muda itu kan yang masih bermasalah itu kan moodnya. Makanya suasana tempat kerja itu sangat memengaruhi mood kita. Makanya kita pun menciptakan suasana kerja itu seperti yang kita inginkan gitu. Jadi di sini itu gimana ya? Selain yang prinsip, silahkan Anda berkreativitas. Jadi kalau prinsip itu misalnya gini, misalnya makan iwak, waya makan ya dimakani gitu. Tapi yang selain itu misalnya piye carane ngresiki kolam sing cepet, silahkan Anda berkreativitas gitu. Itu hal sederhananya. Kayak kolam ki piye suwane murah, cepet. Oh, bahane iki, yaitu masing-masing gawe anune dhewe, mencari apa ya? Mencari idenya sendiri-sendiri, meriset sendiri-sendiri. Yang kita pakai yang terbaik nanti. Jadi ini pun idenya, oh ini idenya si A, yang itu idenya si B. Bukan ide satu orang. Jadi semuanya menuangkan itu.
Tetapi kadang-kadang ya memang selalu ada ya teman-teman yang lebih unggul dari yang lainnya gitu. Nah itu juga apa ya, itu juga harus di manage juga gitu. Kalau enggak kan wah apa-apa aku gitu. Itu biasanya anak-anak muda di kampung seperti kita itu ya masalah komunikasi, masalah apa ya, apa ya, nek bahasa Indonesia ini apa mas, iren dan segala macam itu ya, iri ya itu yang harus di manage supaya jangan jadi masalah gitu. Oke Om Dimas, terima kasih, obrolan kita cukup panjang tadi, menarik sebetulnya apa yang dibawa oleh teman-teman Rejo Farm ini dari desa, mengoptimalkan potensi yang ada di desa, dan tentu saja mengoptimalkan anak-anak muda yang ada di desa, dan sebetulnya dari desa pun teman-teman bisa berdaya. Ya. Semoga Rejo Farm terus sukses Om Dimas. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yes. Nanti Sukses saya buat kayaknya jenengan. suka nih ngobrol kesini lagi dia. Soalnya ada kopi nih. Soalnya ada kopi deh.